Dari rasa semua bermula, seperti ia yang tumbuh dari tanah, dijaring dari laut, atau dikandung perut bumi. Hikayatnya bisa datang dari arah mana saja. Ia pun bergerak lewat tangan-tangan manusia. Mungkin akan tumbuh di tanah dengan kadar asam yang berbeda, atau berubah rupa karena campur tangan mesin berbadan baja. Bentuknya boleh hancur atau kini wujudnya mencair, tapi alur kisahnya tidak akan berubah. Rasa memang sudah ditakdirkan menjadi mula dari semua cerita. Rasa tidak mewakili keesaan. Ia hidup karena andil jenisnya yang lain. Bentuk majemuk mereka memiliki kekhasan aroma. Mereka dikenal dalam banyak nama. Salah satu nama yang dikenal manusia kerap disebut manifestasi pribadi bangsa. Ide menggodok Nusa Indonesian Gastronomy dan menyajikan menu-menu di dalamnya saya dapat ketika semakin sering melakukan perjalanan ke daerah-daerah di Indonesia, terutama daerah-daerah yang terpencil. Di sana saya menemukan banyak sekali bahan-bahan yang luar biasa dan juga cara mengolah makanan yang sangat otentik. Saya berpikir kenapa tidak ada satu tempat di Indonesia yang coba menyajikan dan menceritakan kekayaan kuliner Nusantara kita. Sejak saat itulah saya memutuskan untuk mendirikan Nusa. Menyajikan sajian khas Nusantara sekaligus menceritakan semua tentang kisah yang terkandung di dalam sebuah makanan tersebut. Saya yakin kita semua pasti berharap bahwa kuliner lokal naik kelas paling tidak memenangkan persaingan di negeri sendiri. Kami ingin masyarakat Indonesia bangga kuliner mereka kini bukan sajian di atas piring semata. Ketika mereka pergi ke luar negeri, tanpa malu mereka mengenalkan kuliner kita dengan lantang dan bangga. Atau paling tidak mereka tetap sadar Indonesia, negeri kita itu kaya. Lucunya, rasa punya usia yang panjang. Bukan dikenal hanya oleh 1-2 gelintir manusia dari sekali rotasi bumi. Ceritanya melegenda, tak berubah dari masa ke masa meski wajahnya mengikuti perkembangan era. Yang dikenang tetap sama. Bubur Cap Tiger lahir dari kreasi baru untuk mengakomodir perubahan era. Dikenal masyarakat luas karena nikmatnya yang hangat, bubur Cap Tiger tetap mewarisi semangat yang sama dengan tradisi bubur Tionghoa dari generasi sebelumnya. Bermaksud menyampaikan tradisi Tionghoa yang kental, semua detail benar-benar kami pikirkan dengan seksama, dari interior, lagu, dan pemilihan logo. Semua kami pikirkan dengan seksama agar tradisi Tionghoa Indonesia dapat dinikmati oleh semua pelanggan. Kami percaya, resep kami bukan apa-apa tanpa keseriusan dalam setiap proses pembuatan. Sama percayanya, bahagia kami saat bekerja dapat termanifestasikan dalam satu mangkuk bubur yang dinikmati pelanggan. Kini kami mencoba berdiri sendiri, saling menjabat tangan, bergerak seirama. Tidak pernah bermaksud mengejar kesuksesan generasi sebelumnya. Kami justru ingin lari dengan kecepatan yang sama. Menyapa lidah semua penikmat bubur di Jakarta, berharap dapat menjaga warisan tradisi yang kami pegang kini.
Cerita ini belum bisa didesak sebagai milik satu entitas semata. Rasa yang pada akhirnya tercipta. Nyatanya bentuk keberhasilan kerjasama manusia dan semesta. Saling bergandengan tangan, menyebar kebaikan. Saya menikmati sekali proses kopi susu tetangga terbentuk. Setelah berbulan-bulan diskusi dan eksplorasi yang kami lakukan bersama dengan para tetangga. Kita hanya mencari rasa yang sederhana, yang memberikan kesan menyenangkan, yang bisa dibeli berkali-kali setiap hari, namun dengan harga terjangkau. Bahkan, es kopi susu tetangga yang saat ini menjadi tren pun terdapat kontribusi tetangga Cipete juga dalam pembentukan rasanya. Kami senang dan bangga sekali bisa menjalankan usaha kami beriringan dengan konsumen kami. Kami membuktikan sendiri hal sederhana seperti es kopi susu saja bisa memberikan dampak baik seperti sekarang. Saatnya mencari dampak baik lainnya. Dampak lingkungan bisnis merupakan salah satu hal yang menjadi topik, baik di internal maupun bersama dengan tetangga tuku. Kami sadar, segala bentuk usaha ada dampak lingkungannya. Namun untuk menjaga dampak tidak meluas, alangkah lebih baiknya kami bisa membuat rutinitas baru bersama tetangga tuku. Pada akhirnya kami sadar, kami sebenarnya tidak pernah bercita-cita jadi yang terbaik. Dikenal dan meninggalkan kesan yang baik ternyata sudah sangat membahagiakan. Kami ingin jalan bertiga, kami difasilitasi oleh lingkungan, senantiasa diajari oleh pelanggan. Kami menyediakan kopi dan bertanggung jawab atas dampak yang dihasilkan dari usaha ini. Setelah lingkungan berbaik hati, tetangga setia menyemangati, harusnya tidak ada alasan untuk kami berkeras hati dan menyombongkan diri. Entah akan sampai kapan, mudah-mudahan usaha ini akan selalu dihujani oleh banyak kebaikan. Pada akhirnya, semua cerita bermuara di rasa. Semua menikmati rasa, seraya bercerita. Seolah lupa, dulu mereka pernah beda. Kini mereka berkumpul tanpa tapi, walau harus dengan sayup-sayup melodi distorsi. Apakah Loles dan Loles Bergerbar itu kami dulu buat untuk pecinta musik metal? Bisa iya, bisa enggak. Memang awalnya dibuat sama kami-kami yang memang mencintai musik dan segala macam culture yang berhubungan sama rock dan metal. Tapi kesininya sih jadi sangat luas sekali dan memang udah sangat berbeda dari yang kami harapkan atau kami bayangkan dari awal. Jadi yang dulunya mungkin lebih niche, lebih terkotakkan, sekarang malah justru jadi jauh lebih universal. Nah, ngelihat fenomena ini mungkin bisa kami simpulin jadinya dunia makanan ini mungkin bisa dibilang bukan representasi atau kecenderungan politik atau musik kali ya. Dalam arti orang bisa punya pilihan politik yang berbeda atau mungkin pandangan hidup yang berbeda, selera musik yang berbeda juga. Tapi kalau kita ngomongin makanan, bisa banget lo sama temen lo yang sangat berbeda background dan sangat berbeda preferensi hidupnya, itu bisa klop banget karena lo menyukai jenis makanan yang sama. Kita senang banget. Dari situ kita ngerasa kayaknya wah, secara tidak sengaja kita menemukan tempat di mana bisa dibilang tempat ini menetralisir segala macam perbedaan. Mungkin lo di luar dengerin musik dangdut mungkin, atau jazz mungkin, atau disco pantura atau apa. Lo datang ke sini, ternyata kita bisa mengesampingkan semua perbedaan itu dan kita bisa akur untuk bisa menikmati makanan yang sama. Dan dari situ ternyata terbukti kalau kita bisa nyatuin segala macam perbedaan orang-orang Indonesia. Tinggal dikasih makanan enak, duduk, akur. Dimula tidak bergerak rasa tanpa tangan manusia. Sampai muara, rasa justru meresap luar biasa. Entah pada mula atau muara, rasa yang muncul di antaranya menekankan kesan di semua cerita. Berpindah dari dapur mereka ke hati penikmatnya.